Korban face poligami. Berkurbanlah, Pak. Tapi aneh zaman sekarang, Pak. Ada orang mampu, tapi tidak mau berkurban. Saya ulang, betapa banyak orang Islam mampu, tapi dia tidak mau berkurban. Sebaliknya, betapa banyak orang tidak mampu, tapi mau poligami. Iya, Ibu ya? Benar. Betapa banyak orang mampu tidak mau berkurban, dan berapa banyak orang tidak mampu mau poligami. Bagaimana ceritamu, Bos? Tapi sebenarnya poligami boleh selama Bapak mampu. Kalau tidak mampu jangan cari penyakit. Ayo, mulai cemas ibu-ibu. Terancam ini ibu-ibu ini cari poligami. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau, Ibu? Poligami. Dan sudah bilang ibu, banyak jalan menuju surga, Ustadz. Memang banyak, tapi macet. Dia bilang, tapi Ustadz sakit hati Ustadz, dendam kita. Iya, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati dan biasa-biasa, hadiahnya cukup kipas angin. Bapak saudara-saudara sekalian, berkurbanlah. Bapak kalau bilang tidak mampu, bohong. Periksa HP-nya Bapak, berapa harganya? Harga 2 juta. Berapa paket data yang Bapak miliki tiap bulan? Beli paket data 130.000 yang paling murah. 1 bulan, kali 1 tahun. Kambing cuma 900. Ada juga yang paling bagus lah itu 1,5 juta sampai 2 juta. Masa Bapak tidak mampu? Mampu cicil mobil, tapi tidak mampu beli kambing. Marah Allah. Allah cabut kita punya harta. Akhirnya apa? Anak kita narkoba. Istri kita tidak nurut. Penyakitan. Sembuh encok, datang asam urat. Selesai asam urat, usus buntu. Ditangani asam buntu, kolesterol. Itu karena Bapak pelit, sekek, kikir galap, aku jambatan. Apa? Pak, coba lihat orang rajin sedekah, Pak. Tidak ada itu banyak penyakitnya. Tapi yang pelit, macam-macam penyakitnya. Akhirnya apa? Uangnya keluar sia-sia. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Hanya ngurus beli obat. Ya serius kita ini, Pak. Setan tidak akan pernah biarkan kita berbuat baik. Maka berkurbanlah. Ada perokok di sini? Hah? Saya kadang-kala ditanya jamaah, Ustadz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Saya tanya, Bapak merokok? Iya Ustadz, itu sebabnya. Kok bisa Ustadz? Salah satu penyebab doa tertolak kalau kita berbuat haram. Mana hukum? Rokok. Haram kan? Bapak cari, buka itu online Pak. Cari itu fatwa ulama tentang rokok. Hanya ada ulama Indonesia sebagian yang mengatakan rokok itu makruh. Kenapa? Ternyata saya pelajari yang mengatakan makruh karena dia juga merokok. Ya, ulama Timur Tengah semua bilang haram. Tidak ada faedahnya itu rokok. Hanya bikin kita ketagihan. Karena biasa orang merokok itu biasa saya lihat kayak orang beleng-beleng. Coba itu di bandara itu Pak, saya baru pulang dari Turki. Itu orang perokok, saya lihat kasihan kayak dikasih masuk di belek-belek. Kaleng-kaleng, baru dia di dalam sendiri. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap, kunyah. Coba kasihan saya lihat itu perokok, kayak kurang kerjaan. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Bapak juga kalau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga nanti. Berhentilah merokok Pak. Tahu itu rokok. Semua perusahaan rokok yang ada di Indonesia dan di dunia umumnya milik orang Yahudi. Apa kerjaannya Pak? Dia kasih sakit kita orang Islam. Sudah itu dikirimi lagi kita anti obatnya itu supaya kita berhenti batuk. Jadi uang kita habis untuk orang Yahudi. Bapak perangi, Allahu Akbar, takbir, lawan Yahudi. Tapi Bapak merokok. Ceritanya. Jangan marah Pak. Jangan marah. Saya doakan Bapak berhenti. Tabung itu uang rokok. Niatkan hari ini. Ya Allah, tolong saya. Saya tidak bisa sembuh tanpa pertolonganmu ya Allah. Saya niatkan pembeli rokok saya ya Allah. Saya kirim ke Palestina untuk saudara saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Berarti Bapak merokok itu setan itu Pak. Bayangkan. Setiap Bapak beli rokok 20% dikirim ke Palestina, ke Israel. Untuk apa?
membangun negara Israel. Salah satu diantaranya untuk membeli persenjataan. Berarti Bapak merokok, menyumbang untuk apa? Menembaki saudara kita orang Islam. Dan ketika Bapak wafat dan di akhir penghisapan nanti, Bapak dicari. Mana itu perokok? Mana semua itu perokok? Sudah dikasih tahu Ustadz Dasar tapi kepala batu. Hati-hati Pak. Saya doakan Bapak berhenti merokok lalu beli kambing. Insya Allah tidak ada orang bangkrut kalau rajin berkurban. Tidak ada Pak. Banyak pengalaman hidup saya tentang hebatnya ini kurban. Tidakkah Pak? Kecil itu Pak, Allah ganti kecil. Kenapa kita miskin? Selalu kita bilang, apa saya makan besok? Apa saya kalau saya sedekah ini? Saya potong kambing, apa saya besok? Allah marah. Kenapa? Kita tidak percaya Allah Maha Kaya. Kita tidak yakin Pak, maka kita miskin. Kenapa? Karena selalu berpikir, saya miskin, saya miskin. Ana inda sanni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia hamba, ya dia yakin. Dia kira miskin, miskin kau. Kalau kau yakin kaya, kaya kau. Dalam psikologi disebut sugesti atau berprasangka baik. Gimana kalau saya potong kambing? Apa nanti pembayaran? Jangan putus asa, Allah Maha Kaya. Selalu saya kasih contoh. Bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Masuk akal enggak? Ibu-ibu, masuk akal enggak cicak makan nyamuk? Gimana caranya cicak enggak bisa terbang? Nyamuk terbang. Bagaimana caranya? Allah yang ngatur. Bukan cicak yang pergi terbang kejar nyamuk. Nyamuk yang masuk ke mulutnya cicak. Itu masih ingat lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang, datang Pak. Bukan kata, lagu bilang tidak. Cicak terbang ke nyamuk. Tidak, tapi apa? Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Coba. Itu cicak enggak sarjana. Enggak anggota DPR. Enggak pegawai. Bisa hidup. Apalagi kita yang punya Allah Maha Kaya. Kenapa kita miskin? Karena kita tidak yakin mampu. Yakin mampu. Allah kasih kemampuan. Jelas? Kalau Bapak ragu-ragu nanti cari ambil dari dompet, Bapak berarti sangka buruk kepada Allah. Tidak ada baiknya itu sangka. Yakin saja Pak. Saya dalam hidup saya, semakin saya cemaskan masa depan, semakin susah uang saya dapat. Tapi kalau saya tidak pernah ragu, Allah kasih. Allah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada aku, saya kasih kamu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa berkurban ya Allah. Masa Allah tidak bantu kita? Cuma kita tidak pernah serius. Mana buktinya serius? Ayo, mulai tahun lalu kita mulai tabung. Tiap pasar 100.000. Tiap pasar 100.000. 1 tahun bisa beli kambing. Sama berkurban lah Pak. Dan hari ini kita berusaha untuk kurban untuk sesama muslim kita ada di Palestina. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.